Terkait gugurnya 3 tentara Indonesia di Lebanon, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono mendesak Mabes TNI dan Kementerian Pertahanan untuk melakukan evaluasi mendalam dan menyeluruh terhadap keberadaan prajurit Indonesia di Lebanon. Ia juga meminta ketegasan dari PBB dan pemerintah Indonesia mengingat konflik yang masih terus berkecamuk. Saya terus menyampaikan untuk dilakukan evaluasi yang mendalam, evaluasi ulang akan keberadaan prajurit kita di sana. Semestinya ini sudah harusnya ada rotasi di bulan Mei, apakah itu mereka perlahan dikurangi jumlahnya atau operasinya itu dirubah menjadi tetap berada di dalam markas. Atau bagaimana? Nah, itu kembali kepada Mabes TNI dan juga Kementerian Pertahanan untuk memetakan ulang tugas-tugas dan operasi prajurit kita di Lebanon. Yang jelas keselamatan prajurit harus diutamakan dan juga kejelasan operasinya itu seperti apa. Kalau memang perang masih berkecambuk antara Hezbollah dengan Israel dan jelas ini bukan hanya membahayakan dan telah menewaskan prajurit kita, ya harus ada ketegasan baik dari PBB itu sendiri ataupun juga dari Mabes TNI karena setahu saya jumlah personil pasukan perdamaian itu ada sekitar hampir 5.000 orang, sekitar 800-an itu dari prajurit TNI. Nah, kalau memang tidak bisa dinyatakan aman, ya berarti mungkin sebaiknya operasi dihentikan terlebih dahulu sampai benar-benar situasi ini kondusif dan. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono sampaikan bela sungkawa atas gugurnya seorang prajurit TNI yang bertugas di Lebanon. Pemerintah Indonesia kecam keras serangan yang dilakukan Israel di Lebanon. Duka mendalam menyelimuti kediaman Prakava Rizal Ramadan di Kulon Progo, Yogyakarta. Almarhum meninggalkan seorang istri dan 1 orang anak. Ucapan duka juga disampaikan sejumlah pihak, termaksud dari Gaza Update Indonesia. Dalam unggahan Gaza Update, nampak momen saat terakhir Prakava Rizal bersama keluarga kecilnya. Sementara Menteri Luar Negeri Sugiono mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya dan mengecam keras serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel di wilayah Lebanon Selatan. Dan saya menyampaikan ungkapan duka dan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas gugurnya seorang prajurit kita atas nama Prakava Rizal Ramadan yang bertugas sebagai kontingen UNIFIL di Lebanon. Beliau gugur, kemudian ada juga 3 rekannya yang luka, 1 luka berat, saat ini masih koma. Kemudian meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk bisa menemukan sumber dari insiden ini. Dan sekali lagi meminta kepada semua pihak untuk melakukan deeskalasi. Almarhum Prakava Rizal Ramadan memulai pengabdiannya sebagai anggota TNI pada tahun 2016 dengan tugas pertama di Aceh. Dalam 1 tahun terakhir, ia mendapatkan kepercayaan untuk bertugas sebagai pasukan penjaga perdamaian PBB di Lebanon. Tim Liputan iNews melaporkan. Ucapan duka cita dan kecaman atas gugurnya prajurit TNI di Lebanon juga diungkapkan Kedutaan Besar Iran di Jakarta. Ya pemirsa, Kedubes Iran menyampaikan bela sungkawa kepada pemerintah dan rakyat Indonesia atas gugurnya prajurit TNI yang bergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon.
Iran tegas mengutuk tindakan keji itu yang merupakan akibat langsung dari agresi berkelanjutan Israel yang penuh didukung Amerika Serikat. Kedubes Iran mengatakan menargetkan penjaga perdamaian merupakan pelanggaran serius terhadap hukum internasional dan tidak boleh dibiarkan tanpa hukuman. Israel kembali melancarkan serangan ke Lebanon, bagian selatan 4 orang tewas. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah di Sindo Malam. Dua prajurit TNI tergabung dalam pasukan perdamaian PBB di Lebanon, UNIFIL kembali dilaporkan gugur di tengah konflik Israel dan Lebanon. Sementara itu, dua prajurit TNI lain juga terluka. Menghancurkan kendaraan yang mereka tumpangi. Selain itu, dua prajurit TNI lainnya mengalami luka berat. Wakil Sekretaris Jenderal PBB untuk Operasi Perdamaian, Jean-Pierre Lacroix menyatakan bahwa UNIFIL telah melakukan penyelidikan untuk mengetahui secara pasti penyebab kejadian tragis tersebut. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayyan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, one seriously. Zhang juga menambahkan serangan yang disengaja terhadap penjaga perdamaian ini merupakan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang dapat dikategorikan sebagai kejahatan perang. Sebelumnya, seorang tentara Indonesia, Praka Fahrizal Ramadan, gugur akibat serangan Israel ke markas UNIFIL di Lebanon. Sebelumnya, seorang tentara Indonesia, Praka Fahrizal Ramadan, gugur akibat serangan Israel ke markas UNIFIL di Lebanon. Serangan Israel terjadi pada Minggu kemarin. Israel dilaporkan menyerang pangkalan penjaga perdamaian PBB di Lebanon Selatan pada Minggu waktu setempat. Kantor berita setempat melaporkan bahwa pasukan Indonesia diserang di pangkalan di Atshid Al-Qusir di distrik Marjayun. Terdapat korban jiwa dan helikopter telah membawa korban ke rumah sakit terdekat. Naas, saat dikonfirmasi, salah satu tentara perdamaian dari Indonesia meninggal dunia dan satu tentara lainnya dalam kondisi kritis. Kini korban luka dirawat di rumah sakit St. George Beirut. Iran merilis video yang menunjukkan tentara dan komandan Angkatan Udara Iran menjalankan sholat berjamaah. هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك. Sholat berjamaah dilakukan di antara rudal. Lokasi ini dirahasiakan namun dilakukan di salah satu lokasi rudal bawah tanah milik Iran. Iran diketahui membangun bunker bawah tanah selama puluhan tahun, pemirsa, untuk melindungi persenjataan rudalnya.